Sebenarnya aku pemula untuk masalah naik gunung, dikarenakan sibuk bekerja dan circle sekitarku nggak ada anak gunung. Kebanyakan anak-anak proyek para perantau. Kebetulan adik-adikku sudah punya pengalaman naik gunung sebelumnya, jadi aku tinggal ngikutin aja. Kebetulan hari libur aku lihat ada banyak rombongan lain yang akan naik. Lumayan lah, ada teman pikirku. Serempak kami mulai memakai ponco plastik yang kita beli kemarin sebelum berangkat. Sekitar jam 9 lebih kita sampai di perjalanan jalur yang mengarah antara pos Rawa Payangcangan dan Curug Ciberem. Kutengoklah ke arah belakang. Kulihat si Eza tersungkur dengan batang pohon menindihnya. "Jak, gak apa-apa." Aku iseng aja, ingin mengabadikan momen. Sampai terdengar suara cekikan perempuan dari kejauhan. Semua langsung berhenti berjalan. Gerimis hujan masih menemani istirahatku. Sambil melepaskan lelah, pandanganku mengarah ke atas tanjakan, tertuju ke si Manda yang duduk di atas batang pohon yang tumbang. Monggo disekecaaken, kita lanjut ke cerita. Sinar matahari pagi mulai masuk dari celah jendela mobil kami. Pagi ini, saya dan adik-adik saya akan memulai pendakian ke puncak Gunung Gede Pangrango. Rencana kita akan summit ke Gunung Pangrango via Cibodas dan ngecamp sehari. Kami 3 bersaudara cowok semua. Adik nomor 2 bernama Eza, yang paling kecil bernama Manda. Aku yang terbangun karena sinar matahari, memulai pagi yang indah ini dengan membakar tembakau kering. Kunyalakan rokokku karena udara di sekitar base camp dingin menusuk kulit. Aku cek jam menunjukkan jam 7 tepat. Adik-adikku masih tertidur. Kami berangkat dari Bandung jam 10-an. Sampai di Cibodas sekitar jam 1-an. Dan kami memutuskan untuk tidur dulu. Segera aku bangunkan mereka karena rencana awal kita akan memulai pendakian jam 8. Dak, bangun, udah jam 7, bilangku sambil menepuk-nepuk pundak si Eza. "Woi, bangun cah." "Iya bang, ini udah bangun." "Bangunin Bang Eza, suruh siap-siap, sarapan dulu abis ini, udah lapar bang." "Iya bang." Sebenarnya aku pemula untuk masalah naik gunung, dikarenakan sibuk bekerja dan circle sekitarku nggak ada anak gunung. Kebanyakan anak-anak proyek para perantau. Ide naik gunung ini aku yang mengajak. Kebetulan ada hari libur banyak dan kerjaan juga lagi sepi. Efek nonton YouTube tentang gunung, jadi kepengen ngerasain sendiri sensasi naik gunung. Dan aku direkomendasikan oleh teman kerjaan yang pernah naik gunung untuk memilih Gunung Gede karena jalurnya mudah buat pemula. Selesai mengecek peralatan dan logistik, kami sarapan dulu di warung sekitar base camp. Ngisi perut buat persiapan pendakian. Waktu tepat menunjukkan jam 8 kami memulai perjalanan. Tidak lupa kami berdoa sebelumnya. Lanjut jalan, tidak lama kami sampai di pos Simaksi. Si Eza masih Manda menuju pos untuk registrasi nama-nama kami ke penjaga pos. Kebetulan adik-adikku sudah punya pengalaman naik gunung sebelumnya, jadi aku tinggal ngikutin aja. Kebetulan hari libur aku lihat ada banyak rombongan lain yang akan naik. Lumayan lah, ada teman pikirku. Selesai registrasi, kami lanjut jalan. Selama perjalanan kita disajikan pemandangan telaga air di pos Telaga Biru. Nggak lama kita sampai di jembatan Rawa. Di sini jalan masih enak,
Jalurnya udah dibeton dan dikasih pagar samping-sampingnya. Cuaca cerah mengiringi perjalanan kami. Tapi gak lama berselang, awan mendung datang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Serempak kami mulai memakai ponco plastik yang kita beli kemarin sebelum berangkat. Sekitar jam 9 lebih kita sampai di perjalanan jalur yang mengarah antara pos Rawa Payangcangan dan Curug Ciberem. Capek Bang Pen? Lumayan sih capek, tapi seger, udaranya sejuk. Balasku sambil menyalakan rokok. Di depan nanti jalurnya mendingan, sama view-nya juga bagus Bang. Lama sampai sananya? Bentar doang, jawab adikku menyemangatiku. Yuk lanjut jalan. Terdengar ajakan dari si Manda yang sudah mulai berjalan dengan tergesa-gesa. Perjalanan kita lanjutkan. Selepas jalan rawa, kita mulai memasuki jalur terjal bebatuan. Dan di sini si Eza ngomong, Bang, jalannya posisi abang di tengah, Manda depan, aku belakang. Ntar kalau gak kuat ngomong ya. Siap Pak. Kemudian kita mulai jalan. Dan benar saja, jalan yang kita lewati benar-benar naik dan berbatu. Setelah jalan beberapa lama kemudian, aku minta berhenti dulu. Break dulu. Aku langsung duduk di pinggir jalur, sedang si Manda posisi sudah berada di depan lumayan jauh. Si Eza yang di belakangku mulai mendekat sambil mengeluarkan botol minum airnya. Minum dulu Bang. Gerimis hujan masih menemani istirahatku. Sambil melepaskan lelah, pandanganku mengarah ke atas tanjakan, tertuju ke si Manda yang duduk di atas batang pohon yang tumbang. Tampak kabut mulai turun dari arah belakang si Manda. Kabut yang turun mirip efek asap yang ada di konser-konser. Terkagum-kagum aku melihatnya. Wih, kok bisa kabut turun kayak gitu? Dalam hatiku katakan. Selepas melihat kabut yang berwarna putih, pandanganku teralihkan dengan bayangan hitam di antara warna putih kabut. Kuperhatikan dengan seksama. Bayangan hitam itu bergerak perlahan menuju ke arah si Manda dan berhenti tepat di belakangnya. Penasaran dibuatnya, aku mulai memfokuskan mataku ke arah bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan itu berubah menjadi sesosok pocong dengan muka hitam dan mata putih. Jancok. Kualihkan pandangan ke bawah. Aku langsung terdiam, pandangan hanya melihat ke bawah jalan. Bang Pen, dijaga omongannya. Kenapa sih Bang? Gak apa-apa. Kulihat lagi ke arah si Manda. Sosok itu sudah tak ada. Tanpa menunggu lebih lama, aku ajak mereka buat lanjut jalan lagi. Ayo jalan lagi. Sepanjang perjalanan, aku merasa tidak genap. Ini yang di depanku bukan si Manda. Dalam hati ku membenarkan hal itu. Dari kita jalan setelah break tadi, si Manda sama sekali gak melihat ke belakang. Aku panggil dia hanya diam dan jalan terus. Ketika jarak kita mulai jauh, dia berhenti dan terdiam seperti patung, tanpa menoleh ke belakang. Saat jarak mulai dekat, dia lanjut berjalan lagi. Tingkah laku si Manda kayak gini terus berulang-ulang. Tidak lama kemudian ada suara dari arah belakangku. Kutengoklah ke arah belakang. Kulihat si Eza tersungkur dengan batang pohon menindihnya. Jak, gak apa-apa. Teriakku sambil turun ke bawah menuju si Eza. Kubantu memindahkan kayu yang menindihnya. Au, asem tenan. Sambil meringis kesakitan si Eza bersuara. Kurang asem tenan, digodain dikit balasnya kayak gini. Ngomong apa kamu ini, Za? Jangan ngelantur ah. Tanyaku ke si Eza, khawatir dia kenapa-kenapa. Gak apa-apa Bang, break dulu sebentar Bang. Panggil si Manda suruh turun dulu.
Langsung aku coba panggil si Manda yang ada di depanku tadi. Tapi ketika aku tengok ke atas, si Manda sudah tidak ada. Loh, kok hilang? Aku cek lagi ke arah atas, hanya kabut putih yang terlihat. Bahkan bayangan si Manda tidak tampak. Si Manda udah gak kelihatan, Sak. Loh, kemana si Manda, Bang? Bukannya tadi di depan Abang Wendy? Iya, tadi di depan. Dengar kamu jatuh, Abang gak gubris si Manda. Jawabku sambil sedikit kesal dengar dia bicara agak ngegas. Ya udah, kita lanjut jalan lagi aja. Siapa tahu dia belum jauh. Si Eja berucap sambil mulai berdiri. Ada yang sakit nggak? Yakin mau lanjut jalan? Nggak apa-apa bang, cuma lecet di tangan aja. Ayo kita jalan lagi. Ya wes, pelan-pelan aja jalannya ya. Kemudian kami berdua lanjut jalan ke atas menembus kabut putih yang masih menyelimuti kami. Setelah beberapa langkah kami berjalan, kabut tiba-tiba bergerak membuka jalur, seakan mempersilahkan kami untuk masuk. Aku cuekin aja kejadian tersebut, karena di pikiranku sedang memproses kejadian sebelumnya. Tampak dari kejauhan si Manda lagi duduk sambil merokok. Posisi si Manda ada di depan jalan sebelum masuk jalur air panas. Bang, lama kali naiknya. Ngapain aja di bawah? Kebanyakan break ya? Si Manda langsung nerocos marah-marah ke kita berdua. Ini anak kenapa pula tingkahnya gak jelas gini? Baru aja ketemu langsung dibeginiin. Lama-lama kelempar pula pakai sendal. Dalam hati kupikir, Hei, kamu sendiri yang jalan ninggalin abang berdua. Tahu-tahu ngilang malah enak-enakan PW di sini. Balasku ke si Manda gak mau kalah ngegasnya. Si Eja langsung memotong percakapan kami. Break. Stop dulu di sini, rest sebentar. Manda buka nesting. Kita masak dulu, udah siang. Kami bertiga lalu memutuskan istirahat, melihat kondisi pikiran sedang tidak baik-baik saja. Sembari menyiapkan nesting buat masak mie, si Manda masih penasaran dengan abang-abangnya yang ditungguin lama gak datang-datang. Bertanyalah dia ke aku, Mak si Eza, ngapain aja di bawah. Di bawah ada kejadian kah bang? Bang Eza tadi jatuh ketimpa batang pohon. Si Manda kaget mendengarnya. Kondisi Bang Eza gak apa-apa kan bang? Gak apa-apa, lecet-lecet dikit aja, sahut si Eza sambil menyalakan rokoknya. Pantas Manda tungguin gak naik-naik juga. Nungguin berapa lama sih kok sewot gitu dek bro? Lama bang, ada 1 jam Manda nungguin di sini. Mendengar penjelasan si Manda, aku dan si Eja saling tatap. Perasaan tadi kita pisah cuma hitungan menit doang. Seakan sepakat jangan diomongin, si Eja ngomong ke aku. Nanti aja di bawah bang, si Eja bicara pelan ke aku. Mengiyakan ajakan si Eza, kita lanjut istirahat, makan, ngopi, sambil ngerokok beberapa batang sebelum lanjut jalan lagi. Waktu menunjukkan pukul sekitar jam 1-an. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos kandang batu. Kami mulai melewati jalur berbatu dan licin yang di sampingnya langsung jurang dengan kabut yang mulai tebal di sekitar jalur. Aku iseng aja ingin mengabadikan momen sampai terdengar suara cekikan perempuan dari kejauhan. Semua langsung berhenti berjalan. Ada yang dengar? Lagi disambut bang, jawab si Eja sambil senyum. Bang Eja masih bisa aja bercanda, padahal tadi habis kena bala. Sebenarnya aku sedikit merinding mendengar suaranya. Jadi sedikit fun ketika dibercandain sama 2 saudaraku. Suara si mbaknya terus mengikuti kita di sepanjang perjalanan di jalur air panas. Dan adik-adikku terus dibuat bercanda untuk mencairkan suasana. Kita naik gunung buat have fun, not looking for spooky thing. Waktu menunjukkan pukul 2 siang ketika kami sampai di kandang batu. Mau lanjut jalan apa break dulu bang Pen? Sebatang bolehlah, kaki abang udah mulai geter. Rest 5 menit, habis itu jalan lagi. Ngejar ke kandang badak buat camp. Udah tanggung, 1 jaman lagi. Si Eja melanjutkan pembicaraan. Selesai break, kami lanjut jalan lagi.
Meski jarak yang ditempuh dari pos kandang batu ke kandang badak tidak seberapa, tapi medan yang harus dilalui berat buat aku yang masih pemula. Akhirnya kami sampai di pos kandang badak. Waktu sekitar pukul 15.30. Kami langsung cari tempat buat camp. Saat kami sampai di kandang badak, ternyata sudah banyak tenda yang berdiri. Kami lumayan kesusahan mencari tempat, hingga akhirnya kami mendapatkan tempat di ujung deretan tenda yang bersebelahan dengan jurang. Karena sudah kelelahan dan tenaga sudah habis, kami memutuskan untuk ngecamp di area tersebut. Kami langsung masak-masak besar, karena logistik yang kami bawa lumayan banyak. Selesai makan, aku memilih untuk stay di tenda. Karena sudah kecapean, aku langsung ketiduran. Belum lama aku memejamkan mata, aku merasa seperti lagi mimpi, tapi bukan mimpi, seperti nyata. Susah dijelasin perasaan yang kualami ini. Jadi di mimpi ini, aku sedang mengendarai mobil di jalan. Kayaknya lagi perjalanan pulang dari naik gunung. Soalnya di mobil ada adik-adikku dengan pakaian naik gunungnya. Si Eza di depan sampingku dan si Manda di kursi belakang. Di sepanjang jalan pas aku lagi nyopir, ada keinginan kuat buat melihat ke arah belakang. Entah karena ini lagi di dalam mimpi apa gimana, aku coba melawan buat nggak nengok ke arah belakang, tapi tetap tidak bisa. Pandanganku langsung melihat ke arah spion tengah dan melihat ada sesuatu di samping si Manda. Otomatis aku langsung set pandangan ke belakang dan benar saja, di samping si Manda ada sosok pocong yang aku lihat tadi di bawah gunung. Woro-woro, kula makili saking pihak tutur kepengker ngaturaken kathah matur nuwun inggil remen lan langgananipun. Kalih komentaripun, menawi panjenengan remen kalih babagan menika keparenglah panjenengan subscribe lan share video menika.